Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afra Taskia Wedelia, mahasiswa dari Universitas Prof. Dr. Hamka atau yang bisa dikenal dengan UHAMKA, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk syarat nilai mata kuliah metodologi penelitian. Judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh model pembelajaran blended learning pada proses pembelajaran matematika terhadap minat belajar dan hasil belajar siswa kelas 5 sekolah dasar semasa pandemi. Proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab. Bab 1 yaitu pendahuluan. Di dalamnya terdapat A. Latar belakang masalah, B. Identifikasi masalah, C. Pembatasan masalah, D. Rumusan masalah, dan E. Manfaat penelitian. Lalu bab kedua yaitu kajian teoritis. Yang pertama ada A. Deskripsi teori, B. Penelitian yang relevan, C. Kerangka berpikir, dan D. Hipotesis penelitian. Lalu bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Di dalamnya terdapat A. Tujuan penelitian, B. Tempat dan waktu penelitian, C. Metodologi penelitian, D. Populasi dan sampel penelitian, E. Teknik pengumpulan data atau sampel, F. Teknik analisis data, dan G. Hipotesis statistika. A. Latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 memaksa seluruh sektor untuk berhenti beroperasi, tidak terkecuali dunia pendidikan. Karena penyebaran COVID-19 begitu cepat menjadikan alasan mengapa sekolah tatap muka tidak dapat dilakukan untuk sementara waktu. Hal itu mengharuskan pengalihan sistem pendidikan yang sebelumnya tatap muka menjadi daring. Kegiatan belajar mengajar atau KBM secara normal di beberapa daerah atau zona di Indonesia belum bisa dilaksanakan secara tatap muka. Sehingga alternatif belajar melalui platform daring pun digunakan supaya proses KBM tetap berlangsung. Sistem pembelajaran selama pandemi kini telah berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran di dalam kelas yang semula dengan pendekatan tatap muka menjadi tatapannya dengan menggunakan teknologi seperti video conference atau web conference. Begitu juga pembelajaran di luar kelas juga memanfaatkan berbagai kemajuan dari teknologi. Siswa secara mandiri mencari informasi dengan melihat di televisi atau video, membaca di media cetak maupun online, dan mendengarkan di radio maupun podcast. Namun sayang, dalam pembelajaran dari rumah, kegiatan belajar mandiri secara kolaboratif antar siswa menjadi sangat minim. Hal ini karena keterbatasan media pembelajaran kolaboratif secara daring. Salah satu metode pembelajaran yang dinilai efektif untuk pembelajaran jarak jauh adalah metode pembelajaran blended learning. Sebenarnya metode ini sudah mulai dirancang dan diterapkan awal abad ke-21. Metode blended learning adalah metode yang menggunakan 2 pendekatan sekaligus. Dalam artian metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka maya melalui video conference. Jadi meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Pembelajaran matematika khususnya di sekolah dasar membutuhkan model pembelajaran yang bisa membuat suasana kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring dapat diminati oleh siswa. Apalagi proses pembelajaran yang menggunakan model blended learning belum semuanya berjalan efektif karena dibutuhkannya kematangan yang cukup penting dan perlu diperhatikan. Proses pembelajaran tentunya akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Apabila model blended learning dapat dilakukan dengan efektif, maka minat siswa untuk belajar akan meningkat dan hasil belajar siswa pastinya akan memuaskan. Akan tetapi, apabila model blended learning dilakukan secara kurang maksimal, maka sebaliknya minat siswa terhadap belajar akan menurun dan itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran matematika di masa pandemi. Yang kedua,
rendahnya hasil belajar siswa terhadap pembelajaran matematika di masa pandemi. Yang ketiga, minimnya kreativitas guru terhadap pembelajaran matematika pada proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. C. Pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan minat dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran matematika di kelas 5 sekolah dasar. Sehingga peneliti ingin menguji pengaruh model pelajaran blended learning pada proses pembelajaran matematika terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas 5 sekolah dasar di masa pandemi. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar minat dan hasil belajar siswa kelas 5 terhadap pembelajaran matematika di masa pandemi yang dilakukan dengan model pembelajaran blended learning. Dengan demikian, pertanyaan penelitian diajukan adalah apakah model pembelajaran blended learning pada pembelajaran matematika di masa pandemi menjadi faktor terhadap minat dan hasil belajar siswa di kelas 5 sekolah dasar di masa pandemi? E. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui mengenai pengaruh model pembelajaran blended learning pada proses pembelajaran matematika terhadap minat belajar dan hasil belajar siswa, serta dapat menjadi pendukung dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan minat dan hasil belajar siswa. Lalu yang kedua ada manfaat empirik. Bagi siswa, pada hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada proses pembelajaran matematika di masa pandemi. Bagi guru dan sekolah, proses pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengawasan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan hasil belajar siswa di masa pandemi. Lalu bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran agar menjadi sosok guru yang memiliki kreativitas dan wawasan yang luas dan dapat membuat siswa lebih mudah memahami isi materi dan menjadikan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Lalu bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para peneliti untuk mencari bahan informasi yang diperlukan. Bab kedua yaitu kajian teori, di mana yang pertama saya akan menjelaskan pengertian model pembelajaran blended learning. Pengertian blended learning secara etimologi, istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended yang berarti campuran dan learning yang berarti pembelajaran. Dengan demikian, blended learning mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola yang lainnya dalam pembelajaran. Musa dan Kumar pada 2006 menyampaikan bahwa yang dicampurkan dalam blended learning yaitu dua unsur utama, yakni pembelajaran di kelas atau classroom lesson dengan online learning. Menurut Susanti dan Praweswari pada tahun 2020, dalam penelitiannya, blended learning ialah penggabungan pembelajaran dengan beberapa cara penyampaian untuk memberikan pengalaman yang efektif dan efisien kepada siswa yang digabungkan dalam berupa teknologi pengajaran seperti pengajaran pembelajaran tatap muka, pengajaran dengan video, dengan CD-ROM, dengan file yang sumbernya diunduh dari internet. Penyajiannya di kelas dapat secara luring atau secara daring. Lalu menyebutkan juga 6 alasan mengapa blended learning semakin populer dalam pendidikan. Alasan tersebut karena kaya materi pembelajaran atau pedagogical richness, lalu teknologi digital memberikan akses yang luas pada ilmu pengetahuan atau access to knowledge, mudahnya interaksi sosial secara daring atau social interaction dapat dilakukan secara mandiri atau personal agency, memberikan banyak manfaat dengan biaya minim atau cost effectiveness dan mudah untuk direvisi bila terdapat kesalahan. B. Model-model pembelajaran blended learning. Yang pertama ada model pembelajaran tatap muka online dan offline. Biasanya pada proses pembelajaran blended learning,
tatap muka secara offline dilakukan di awal-awal pertemuan. Namun pada saat pandemi saat ini, model pembelajaran blended learning dilakukan secara online. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan tatap muka online melalui virtual online seperti menggunakan Zoom, Google Meet, Skype, dan lain sebagainya. Yang kedua, model pembelajaran menggunakan modul elektronik. Biasanya dalam pembelajaran blended learning, bahan ajarnya itu berbasis web. Apalagi di masa pandemi saat ini, guru biasanya memberikan bahan ajar kepada siswa melalui situs-situs web seperti bisa juga lewat Google Classroom, Google Form, atau juga aplikasi Edmodo atau lain sebagainya. Dengan itu bisa membantu memudahkan guru untuk memberikan bahan ajar kepada para siswanya. Yang ketiga, model pembelajaran menggunakan teks, audio, video, dan multimedia. Dalam model pembelajaran blended learning ini di masa pandemi, guru mempermudah guru untuk memberikan penjelasan suatu materi kepada muridnya, bisa melalui video YouTube, voice note lewat WhatsApp, atau juga bisa pada saat sedang virtual online, guru sekalian menjelaskan materinya melalui Zoom atau lain sebagainya. Dengan begitu mempermudah guru untuk menjelaskan materi. C. Karakteristik blended learning. Karakteristik blended learning menurut Harahap pada tahun 2019 ialah: yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai model, gaya belajar, penyampaian, serta media ajar yang berbasis teknologi yang bervariasi. Yang kedua, pembelajaran dengan mengkombinasikan pembelajaran face-to-face, belajar mandiri, dan belajar via online. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung dengan kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya belajar yang diterapkan. Dan yang keempat, guru dan orang tua bersama-sama mendorong anak dalam belajar. Guru sebagai fasilitator di sekolah dan orang tua sebagai pendukung di rumah. D. Keuntungan blended learning. Dengan blended learning memungkinkan pembelajaran menjadi lebih profesional untuk menangani kebutuhan belajar dengan cara yang paling efektif, efisien, dan memiliki daya tarik yang tinggi. Keunggulan atau keuntungan yang diperoleh dengan manfaat pembelajaran berbasis blended learning bagi lembaga pendidikan atau pelatihan menurut Idris pada tahun 2018 ialah: yang pertama, memperluas jangkauan pembelajaran atau pelatihan. Yang kedua, kemudahan implementasi. Yang ketiga, efisiensi biaya. Yang keempat, hasil yang optimal. Yang kelima, menyesuaikan berbagai kebutuhan pelajar. Dan yang keenam, meningkatkan daya tarik pembelajaran. Namun, setiap model pembelajaran tentu tidak hanya menghasilkan keuntungan saja, melainkan juga bisa menghasilkan minus atau kekurangannya. Di era pandemik saat ini, model pembelajaran blended learning memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, tidak semua pendidik siap dengan proses pembelajaran seperti ini. Yang biasanya dilakukan secara langsung, kini harus dilakukan secara virtual. Tentu saja membuat sebagian pendidik tidak dapat secara optimal dalam memberikan materi kepada peserta didik. Selain itu, juga ada kendala dari sinyal seringkali menjadi hambatan untuk melakukan model pembelajaran blended learning ini. Aktivitas learning from home atau LFH menjadi tantangan tersendiri bagi guru, siswa, dan orang tua karena hal ini belum pernah mereka alami sebelumnya. Kolaborasi antara guru dan orang tua menjadi kunci utama dalam kesuksesannya. Susanti dan Praweswari pada tahun 2020 menjelaskan problematika PJJ tidak hanya dialami oleh satu pihak, melainkan dirasakan juga oleh guru, siswa, dan orang tua. Berikut problematika yang dirasakan dari berbagai pihak. Yang pertama, problematika dari sisi guru. Guru harus mampu beradaptasi dengan model pembelajaran blended learning di masa pandemi, yang mengharuskan guru menggunakan perangkat IT dalam memberikan pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh. Guru juga harus membuat kurikulum baru untuk menyesuaikan sistem pembelajaran selama pandemi. Yang kedua, problematika dari sisi siswa. Dari sisi siswa,
problematika yang dirasakan yaitu siswa harus dipaksa untuk berada di depan layar HP, laptop, ataupun perangkat lainnya karena sistem pembelajaran yang diubah dari tatap muka langsung menjadi tatap muka virtual dalam jangka waktu yang cukup lama. Siswa juga menjadi jenuh karena rutinitas setiap hari menjadi berubah. Setiap hari siswa harus belajar di depan layar, monitor atau HP, mengerjakan tugas mandiri, tidak ada interaksi dengan teman dan guru. Yang ketiga, problematika dari sisi orang tua. Karena tidak semua orang tua memiliki keterampilan menggunakan perangkat IT, hal ini menjadi tantangan tersendiri dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. B. Penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syarif berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa SMK pada tahun 2012. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan model pembelajaran blended learning. Namun perbedaannya terdapat pada penelitian ini berfokus pada prestasi dan motivasi belajar siswa, sedangkan penelitian saya berfokus pada minat belajar dan hasil belajar siswa di sekolah dasar kelas 5 SD. Yang kedua, penelitian yang dilakukan Indriani yang berjudul Pengaruh Model Blended Learning terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan model pembelajaran blended learning dalam proses pembelajaran. Perbedaannya pada penelitian ini berfokus pada prestasi belajar siswa, sedangkan penelitian saya berfokus pada minat belajar dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, penelitian Anggraini pada tahun 2018 yang berjudul Penerapan Blended Learning berbasis Edmodo terhadap minat dan hasil belajar siswa SMAN 9 Pontianak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu bahwa model pembelajaran blended learning dapat dikatakan sangat baik untuk belajar dan hasil belajar siswa. Perbedaannya, penelitian ini difokuskan kepada siswa SMA, sedangkan penelitian saya berfokus pada siswa jenjang sekolah dasar di masa pandemi. C. Kerangka berpikir. Pembelajaran di masa pandemi saat ini menuntut pendidik untuk melakukan model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning tentu sangat berbeda dengan model pembelajaran yang biasa dilakukan di sebelum masa pandemi. Tentunya hal ini memaksa guru atau pendidik untuk menyiapkan pembelajaran yang menarik agar pembelajaran tetap berjalan lancar dan efektif, agar para peserta didik juga tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang baru dicoba tersebut. Kerangka berpikir di atas dapat disimpulkan bahwa guru merupakan pemegang kendali dari proses pembelajaran siswa, karena keberhasilan suatu pembelajaran tergantung dari cara guru mengajar. Melalui model pembelajaran ini diharapkan pembelajaran tidak mempengaruhi minat belajar siswa dan akan bisa terlaksana secara biasanya walaupun dilakukan secara daring. D. Hipotesis penelitian. Menurut Sugiono, pada tahun 2015, hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis yang dijabarkan pada penelitian ini adalah H0, yaitu tidak terdapat pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap minat belajar untuk hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 5 sekolah dasar. H1 yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap minat belajar untuk hasil belajar pada mata pelajaran matematika kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sesuai dari permasalahan yang diangkat adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran blended learning pada proses pembelajaran matematika terhadap minat dan hasil belajar siswa di kelas 5 sekolah dasar semasa pandemi. B. Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah SD MI Muhammadiyah 2. Subjek penelitian ialah siswa kelas 5 semester ganjil pada tahun 2019 sampai 2020. Untuk waktu penelitiannya, waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini pada tahun ajaran 2019 sampai 2020 semester ganjil.
Yang C, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian eksperimen, yaitu metode penelitian yang bersifat validation atau menguji, yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. Variabel yang memberi pengaruh dikelompokkan sebagai variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi dikelompokkan sebagai variabel terikat. Eksperimen yang diberikan atau digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu. Dalam eksperimen semu terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang memiliki karakteristik yang sama. Bedanya pada kelompok eksperimen diberikan perlakuan khusus atau variabel yang akan diujikan akibatnya, sedangkan pada kelompok kontrol diberi perlakuan lain atau perlakuan yang biasa dilakukan yang akan dibandingkan hasilnya dengan perlakuan eksperimen. Yang D, populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi penelitian. Dalam penelitian ini, populasinya adalah jumlah keseluruhan peserta didik di kelas 5 Sekolah Dasar SDMI Muhammadiyah 2 yang berjumlah 49 siswa. Dan sampelnya yaitu dalam penelitian ini menjadikan sampel yaitu peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar SDMI Muhammadiyah 2 yang berjumlah 25 siswa di kelas A, di kelas 5A, dan siswa kelas 5B yang berjumlah 24 siswa. F. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik instrumen tes, yaitu teknik yang berupa pertanyaan atau latihan lembar soal yang berbentuk tes tertulis, dan tes tertulis tersebut berupa tes objektif dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 25 butir soal dengan pilihan jawaban A, B, C, dan D yang digunakan untuk mengukur keterampilan, kemampuan atau bakat yang dimiliki siswa individu atau kelompok. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat. Untuk pengumpulan data ini memerlukan beberapa kali uji. Yang pertama, uji validitas menggunakan rumus korelasi poin biseral. Lalu yang kedua, uji reliabilitas. Dengan penelitian ini menggunakan rumus Coode-Richardson. Lalu uji normalitas dengan penggunaan uji Lilliefors. Uji homogenitas menggunakan uji Whisper, dan uji hipotesis menggunakan uji T. Sekian presentasi proposal yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah perkataan ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.